Banyak tugas kelompok kadang juga menjadi kesulitan tersendiri. Tidak semua anggota kelompok ini bisa bekerja sama dan meringankan pekerjaan yang dimaksudkan oleh dosen atau guru memberikan tugas kelompok itu agar lebih ringan. Tetapi dalam faktanya, kadang ada yang tidak mau mengerjakan. Jika kelompoknya 3 orang, 1 orang tidak mengerjakan, 2 orang mengerjakan, dan nilainya sama. Misalnya dapat nilai A, ketiga-tiganya dapat nilai A. Tentu membuat rasa kecewa, merasa tidak adil. Bagaimana cara mengatasinya? Jika mendapat tugas kelompok, apalagi tugasnya banyak dari beberapa guru atau beberapa dosen, mengatasi mereka yang tidak mau mengerjakan, tidak ikut terlibat, tetapi dapat nilai bagus. Simak cara mengatasinya dalam video ini. Yang pertama, pastikan di dalam kelompok tersebut ada yang bisa memberikan penegasan bahwa masing-masing anggota kelompok harus turut terlibat dalam mengerjakan, dan kemudian bagi tugas siapa dan mengerjakan apa. Itu dibagi di awal. Konsekuensinya jika tidak mengerjakan harus disepakati di awal. Bagi pelajar atau mahasiswa yang ada dalam kelompok tersebut yang berpotensi tidak mengerjakan, biasanya sudah bisa diprediksi ya itu saja gitu yang malas mengerjakan. Berikan dia tugas yang sekiranya tidak begitu butuh berpikir, tidak butuh banyak proses untuk berpikir. Contohnya membuat makalah dan membuat PPT, membuat presentasi, mencari sumber materi, kemudian sekalian merangkum. Untuk yang kegiatan yang tidak begitu berpikir, dia hanya menyusun menjadi sebuah makalah, tidak begitu banyak berpikir, dan saya rasa ini lebih ringan bagi dia. Jadi di awal, pastikan ada pembagian tugas. Yang kedua, kalau memang tidak bisa dilibatkan, ya harus mengerjakan sendiri kalau kelompoknya 2 orang. Kalau kelompoknya ada 3 orang, 4 orang, biarkan yang lain yang mau bekerja sama, daripada tidak terselesaikan dan semua akhirnya mendapat dampak negatifnya. Dengan menerima seperti ini, kemudian dia mendapatkan nilai bagus juga, misalnya sama-sama dapat nilai A, memang tidak adil. Tetapi dengan cara menerima ini, kualitasnya yang berbeda, nilainya sama, tetapi proses belajar ini dilalui dengan cara yang berbeda, dan kualitas diri, kualitas dari hasil pembelajaran tersebut tentu akan berbeda. Hanya dapat nilai saja dengan yang melalui proses mengerjakan. Ini yang disebut sebagai proses belajar, bukan sekedar mendapatkan nilai. Dan ini akan dirasakan saat dia terjun di masyarakat atau di dunia kerja. Tidak akan jauh dari perilaku tersebut di saat dia terjun ke dunia kerja. Dia akan memilih hal-hal yang lebih ringan namun hasilnya maksimal dengan memanfaatkan teman-temannya. Orang-orang seperti ini tentunya akan sulit meningkat karirnya. Di dalam perusahaan, kinerjanya tentu akan buruk dibanding mereka yang mau bekerja, memperjuangkan untuk mendapatkan hasil yang baik dengan jerih payahnya. Pasti berbeda dengan mereka yang maunya instan, memanfaatkan orang-orang di sekitarnya. Oke, ingat, bisa dengan menerima, ikhlas, tetapi kualitasnya berbeda. Itu yang menjadi pembeda utama. Nilai bisa sama, tetapi dalam peningkatan kualitas diri, ya tentu yang mengerjakan itu yang lebih berkualitas. Tips yang ketiga, sampaikan di awal. Kalau yang tidak mengerjakan, akan kami sampaikan kepada guru supaya adil nilainya. Kesepakatan di awal. Dan nanti kalau memang tidak mengerjakan, silakan curhat ke guru. Dan mohon ke Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu dosen yang bersangkutan supaya tidak memarahi gitu ya. Sampaikan, tapi untuk tujuan perbaikan kepada pelajar atau mahasiswa tersebut, supaya tidak terulang lagi. Jadi agar nilainya ini disesuaikan dengan siapa yang ikut mengerjakan, tentunya berbeda dengan nilai bagi yang tidak mengerjakan, hanya numpang nama saja. Atau bisa juga ditawarkan sebelumnya, karena tidak mau mengerjakan, maka mengcover biaya yang timbul dari tugas ini. Misalnya tugas tersebut harus di-print, ya biarkan dia yang menanggung biayanya. Ini sebenarnya tawaran terburuk.
juga akan membentuk mental-mental negatif, mental-mental orang yang nggak mau bersusah payah, padahal itu tugasnya sendiri, tetapi dia membayar orang lain. Sesuatu yang harus dikerjakan sendiri, tapi membayar orang lain. Tetap saja yang aktif mengerjakan itu, yang nilainya plus ya, di dalam dirinya sudah melekat keilmuan itu, proses itu dialami, dan itu membentuk karakter positif. Itu yang disebut sebagai pendidikan karakter. Jujur, saat ada tugas ya dilaksanakan. Dan nilai yang didapat adalah dari hasil jerih payah, bukan jalan pintas memanfaatkan teman-temannya. Oke, semoga bisa menerima dan tetap semangat dalam mengerjakan tugas, meskipun itu tugas kelompok. Semoga sukses, cita-citanya tercapai, bahagia selalu, dan tetap di dalam lindungannya.